Akhir-akhir ini berita duka kembali menyelimuti kita, yaitu berita robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo. Dalam sebuah wawancara kita mendapatkan Bapak Kiai ataupun pengasuh pesantren menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah takdir Allah. Tidak sepatutnya berlindung di balik takdir untuk tragedi seperti ini. Tidak boleh berhujjah dengan takdir atas musibah yang disebabkan karena kelalaian, di mana orang itu lali dan abai terhadap sebab keselamatan. Tidak boleh kemudian dia berkata sudah takdir, karena ia ikut bertanggung jawab atas akibatnya. Bahwasanya jika cacat itu memang sudah ada sejak awal yang menyebabkan kematian, maka pemilik bangunan wajib membayar diat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhir-akhir ini berita duka kembali menyelimuti kita, yaitu berita robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, di mana menelan korban lebih dari 60 jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kita berdoa semoga para korban yang wafat diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, beberapa hari yang lalu dalam sebuah wawancara kita mendapatkan Bapak Kiai ataupun pengasuh pesantren menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah takdir Allah dan mengajak semua pihak, khususnya pihak keluarga korban, untuk bersabar. Ungkapan ini kemudian menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Ada yang menilai bahwa ini bentuk keimanan. Namun tidak sedikit pula yang menolak dan mencaci dengan alasan tidak sepatutnya berlindung di balik takdir untuk tragedi seperti ini. Maka penting bagi kita semuanya memahami persoalan ini dengan adil dan ilmiah. Masalah ini perlu dilihat dari dua sisi, teman-teman sekalian. Pertama, yaitu dari sisi akidah, tentang bagaimana kita memahami takdir Allah. Kapan kita boleh berhujjah dengan takdir dan kapan tidak. Kemudian yang kedua, dari sisi fikih, tentang tanggung jawab terhadap peristiwa yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Teman-teman, adapun yang terkait dengan takdir, ada beberapa poin yang harus kita pahami agar tidak salah. Pertama, boleh berhujjah dengan takdir atas musibah yang tidak bisa dihindarkan. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Jika engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini, tentu akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dia kehendaki pasti ia lakukan. Karena sesungguhnya, kata seandainya itu membuka pintu perbuatan setan. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, yaitu Syarah Muslim, beliau menjelaskan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fihi al-istislamu liqada'illahi ta'ala wa tarkul i'tiradi alaihi wal imanu bil qadar. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, di dalamnya terdapat perintah untuk berserah diri kepada Allah, berserah pada ketentuan Allah, tidak menentangnya, dan beriman kepada takdirnya. Jadi teman-teman, ketika musibah datang kepada kita misalnya, jangan sampai kita mengatakan seandainya, tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Karena hati yang ridho terhadap takdir adalah tanda iman yang kuat. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, tidak boleh berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Boleh mengatakan, al-ihtijaju bil qadari 'alal ma'asi batilun bi ijma'il muslimin, li'annahu law kanat hujjatan la batalat asy-syara'i'u was-thawabu wal 'iqab. Berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat adalah batil menurut ijma' kaum muslimin. Sebab jika hal itu dibenarkan, niscaya seluruh syariat, pahala dan hukuman menjadi tidak bermakna.
Maka tidak boleh kita berkata, saya tidak sholat, saya melakukan zina, berbuat maksiat, kemudian alasannya takdir. Ini tidak boleh. Takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, tidak boleh berhujjah dengan takdir atas musibah yang disebabkan karena kelalaian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada seseorang yang memiliki unta, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu, kemudian baru bertawakal. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, "At-tafritu fil asbabi thumma al-ihtijaju bil qadar min jahlil 'abdi bi rabbih wa bil qadar." Maknanya apa? Maknanya adalah melalaikan sebab lalu berhujjah dengan takdir adalah bentuk kebodohan seseorang hamba kepada Tuhannya dan kepada makna takdir itu sendiri. Maksudnya kawan-kawan, di mana orang itu lalai dan abai terhadap sebab keselamatan, tidak boleh kemudian dia berkata, sudah takdir, karena ia ikut bertanggung jawab atas akibatnya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir terkait dengan takdir kawan-kawan, yaitu boleh kita berhujjah dengan takdir atas maksiat yang telah berlalu dan diiringi dengan taubat. Dasarnya adalah sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang dialog Nabi Adam dan Nabi Musa. Disebutkan bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa saling berdebat. Musa berkata, "Engkau adalah Adam yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena kesalahanmu." Nabi Adam pun menjawab, "Apakah engkau mencelaku atas perkara yang telah Allah tetapkan atasku sebelum Dia menciptakanku?" Maka Nabi Adam pun mengalahkan Nabi Musa. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Muslim terkait dengan hadis ini. Innama hajja Adamu Musa li'annahu tajja bil qadar ba'da an tab fadalla ala anna al-ihtijaja bil qadari innama yasihhu ba'da taubati la qablaha. Yang artinya Adam mengalahkan Musa karena ia berhujjah dengan takdir setelah bertaubat, yang menunjukkan bahwasanya berhujjah dengan takdir baru sah dan boleh setelah taubat, bukan sebelumnya. Teman-teman, kemudian selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu dari sisi fikih mengenai pertanggungjawaban bangunan yang roboh. Di sini ada beberapa kasus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kasus pertama, yaitu adanya cacat bangunan sejak awal atau yang disebut dengan khalal asli. Ulama dari 4 mazhab, dari kalangan Hanafiyah, dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama besarnya seperti Al-Imam Al-Kasani, kemudian Al-Imam Ad-Dasuki, Al-Imam An-Nawawi, dan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya mereka menjelaskan bahwasanya jika cacat itu memang sudah ada sejak awal yang menyebabkan kematian, maka pemilik bangunan wajib membayar diat. Berapa besar diat itu? Diat besarnya adalah 100 ekor unta atau senilai dengannya untuk masing-masing orang. Kemudian kasus yang kedua, bangunan awalnya bagus atau kokoh, lalu muncul cacat yang baru atau disebut dengan khalal tari'. Jika kerusakan muncul kemudian hari, yaitu bila pemilik tidak tahu atau belum sempat memperbaiki, maka tidak wajib diat. Kemudian bila sudah tahu tapi abai untuk memperbaiki atau sudah diingatkan tapi meremehkan, wajib baginya diat karena dianggap lalai. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', "In 'alima bihi wa tarakahu hattan hadam, dhamina wa illam ya'lam fala dhaman." Jika ia tahu dan membiarkannya hingga roboh, maka ia wajib mengganti. Jika tidak tahu, maka tidak ada tanggungan. Senada dengan hal ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Wa in undhira fasakata hatta saqata fahuwa mufarritun yadmanu ma talaf." Jika telah diperingatkan, namun ia diam hingga bangunan itu roboh, maka ia dianggap lalai dan wajib menanggung apa yang rusak karenanya. Kemudian kasus yang ketiga, bangunan roboh karena bencana alam. Jika robohnya karena gempa, angin, atau hujan yang deras, maka tidak ada tanggung jawab, tidak ada dhaman di sana. Karena itu memang murni musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Raudhatul Talibin, "Walau saqatal ha'itu bi ghairi tafritin karihin aw zalzalatin fala dhaman." Jika dinding satu rumah itu runtuh tanpa kelalaian, seperti karena angin atau gempa, maka tidak ada tanggungan. Teman-teman sekalian, tentunya tragedi ini adalah ujian bagi iman dan tanggung jawab besar bagi kita. Kita beriman bahwa semua terjadi atas takdir Allah.
Namun kita juga dituntut untuk berhati-hati dan menjaga amanah. Semoga para korban diterima di sisi Allah, keluarga korban diberi kesabaran, dan semoga musibah ini menjadi pengingat agar kita lebih waspada dan lebih taat kepadanya. Allahumma ja'alha rahmatan la nikmatan wa rifa'atan la uqubatan. Allahumma amin.